Selamat sore. Selamat sore. Sore, Pak. Sore, Pak. Sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Baguslah. Absennya udah diisi di classroom. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Siapa komisarisnya ini? Awas kau. Siapa komisarisnya? Halo. Luciana, di kelas kalian siapa komisarisnya? Si Sahat. Iya, Pak. Dia sepertinya belum ngirim. Belum ada grup WA-nya dibuatnya kan? Kayaknya udah. Belum. Coba cek keamanan informasi. Antara sama Julianus, Pak. Kayaknya. Iya, Bapak tadi nyari-nyari mau ngirim linknya. Kok nggak ada. Kan repot kan dari classroom. Kalau dari grup WA tadi kan langsung enak. Kalau dari classroom nggak tahu udah masuk atau belum gitu. Mana ini? Kabarilah teman yang lainnya. Baik, Pak. Nanti, Pak, saya tanyakan, Pak. Iya. Ayo, yang lain dikabari temennya. Ini 4 TIB 01 sama 4 TIC 01. Ini masih dari mana nih yang hadir? 4 TIB 01. 4 TIC-nya belum ada ya? Ini si Chris-nya. Chris dari Saya mana? 4 TIC, Pak, 01. Komtingnya siapa? Dari Bang Julianus, Pak. Julianus. Oh ya, cuman grup ini yang belum apa? Buat grup WA. Terakhir gini kan, mau ngabari yang lainnya, susah. Maunya, Pak, disatukan aja grup WA-nya, Pak. Kami juga di Iya, mata kuliah yang... maksud Tapi Bapak, gini maksud maunya Bapak. kemarin buat grup WA itu, Pak, dimasukkanlah kami di grupnya, Pak. Masalahnya belum ada yang buat. Kan kemarin Bapak bilang, komting yang dari 4 TIC 1, 4 TI, 4 TI berapa? 4 TIC 01 sama 4 TI 0B, TIB 01 sama-sama buat nomornya di situ. Jadi nanti pilihlah salah satu, misalnya 4 TIB 01 aja komting yang membuat. Tapi untuk komisaris yang 4 TIC 01-nya dibuat jadi admin. Jadi dia bisa masukkan kawannya kan. Begitu. Iya, Pak. Nah, Nanti kami konsultasi sama si Sahat, Pak. iya, Sahat pun belum ngirim apa ini. Kontrak kuliahnya pun belum dikirimnya. Mau saya WA udah ganti nomor dia. Ibu, Pak. Kemarin janjinya besok, Pak. Saya tunggu-tunggu di 1 minggu. Mungkin sekalian kan kadang mau kan mahasiswa sekalian semua mata kuliah dikirimnya. Iya, Pak. Nah, ini rupanya keenan dia. Dia pun belum masuk.
Ya sudah, sambil menunggu mereka, nanti pas kita lagi Iya. ngajar masuk-masuk mereka. Untuk materi, apabila nanti jaringannya macet-macet atau apa, bisa dilihat di Classroom ya. Baik, Pak. Ini dia ada materi. Jadi kalau untuk videonya sampai mau nonton nanti nggak hari ini, nunggu besok pas lagi dapat wifi bapak baru bapak apa upload. Karena kalau pakai kuota sendiri dalam. Mana? Kita tunggu bentar temannya. Ya Pak. Soalnya sedikitnya 16 slide. Yang dari 4 TIC kabari temannya ya. Iya, Pak. Siapa ini? Chris Mesia. Iya Pak, lagi dikabarin. Iya. Sambil nunggu yang lain makan minum dulu kalian. Julianus Jai dari 4 TIC ya? Iya, Pak. Kami 3 orang lagi, Pak. Sudah saya chat, masih belum dibaca. Ya sudahlah, kita lanjut aja lah ya. Sayang kota kalian nunggu-nunggu. Gimana yang lain? Sambil nunggu orang itu. Sudah tampil kan? Sudah tampil belum ini materinya? Sudah Pak. Oke, kita lanjut. Jadi di sini materinya etika dan hukum dalam keamanan informasi Undang-Undang ITE. Kenapa perlu dipelajari ini? Ada yang tahu? Yosep, kenapa perlu dipelajari judul kita ini? Etika dan hukum dalam keamanan informasi. Yosep. Wah, si Yosep Ya. ngapain itu? Ngapain kau di situ? Ya, Pak. Apa ketik-ketik? Lagi ML ya, Pak. Lagi mabar nih. Waduh, sambil main handphone satu lagi dia berarti. Kenapa kita perlu belajar etika dan hukum dalam keamanan informasi? Undang-Undang ITE. Agar kalian mengerti dalam menyampaikan informasi.
Kan banyak sekarang yang kena tangkap gara-gara salah menyampaikan informasi kan. Ada yang disengaja dan tidak disengaja. Oke, kita lanjut. Jadi di sini untuk yang baru datang silakan diisi dulu absennya. Jadi di sini perkembangan komputer yang pesat semakin hari menuntut kompleksitas dan semakin tinggi. Namun penggunaannya mudah oleh pengguna. Jadi para developer berlomba-lomba membuat produk yang mudah untuk digunakan. Namun keamanannya sering menjadi anak tiri. Atas nama waktu dan target, developer seringkali hanya melakukan pengetesan terhadap fungsi suatu program dan masalah keamanan kurang menjadi perhatian. Ini sudah banyak ya. Contohnya pertama-tama waktu Facebook lagi booming, banyak yang kena bobol kan Facebooknya. Banyak, Pak. Sudah pernah dibobol Facebooknya? Sudah, Pak. Belum, Pak. Wah, bagus lah yang belum. Kalau zaman dulu waktu zamannya poker ya. Zaman Bapak dulu kuliah poker. Nah, karena pokernya dari Facebook itu bisa dijual chipnya, ya, Facebooknya dicuri. Karena dulu Kalau cara hack Facebook itu gimana, Pak? Kalau dulu gampang, sekarang udah susah. Itulah dia makanya bahasanya seperti ini tadi. Jadi para developer berlomba-lomba membuat produk yang mudah untuk digunakan. Namun keamanannya sering menjadi anak tiri. Nah, ini pertama-tama sering kali nih kalau software baru terbit. Jadi semakin hari dia merevisi programnya. Jadi di sini kita lihat lagi, tidak heran bila sering dijumpai banyak tambalan yang perlu dilakukan terhadap sebuah software yang sudah digunakan. Inilah dia istilahnya, berarti revisi atau upgrade programnya agar tidak bisa lagi dibobol. Ini artinya proses pengetesan atau quality control tidak berjalan dengan baik karena tidak bisa mendeteksi permasalahan secara dini. Ancaman terhadap keamanan komputer semakin hari semakin berbahaya seiring dengan kompleksnya sebuah software. Jadi di sini dasar teorinya dia dari peretas. Jadi dalam bahasa Inggris dia hacker. Jadi sini hacker adalah orang yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi, menerobos masuk ke dalam komputer dan jaringan komputer, baik untuk keuntungan atau dimotivasi oleh tantangan. Ntar ada yang masuk. Kemudian di sini ada jenis-jenis hacker. Jenis hacker dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, white hat hacker. Yang kedua, black hat hacker. Jadi kita masuk yang white hat hacker dulu. Istilah dalam bahasa Inggris, white hat yaitu memfokuskan aksinya bagaimana melindungi sebuah sistem, di mana bertentangan dengan black hat yang lebih memfokuskan aksinya kepada bagaimana menerobos sistem tersebut. Kemudian black hat, istilah dalam bahasa Inggris yang mengacu kepada peretas, yaitu mereka yang menerobos keamanan sistem komputer tanpa izin. Umumnya dengan maksud untuk mengakses komputer-komputer yang terkoneksi ke jaringan tersebut. Jadi sudah tahu bedanya white hat hacker sama black hat hacker? Kalau white hat hacker dia melindungi, sedangkan black hat hacker dia menerobos dan mengakses dengan tujuan dan maksud
untuk menghancurkannya atau mengambil data informasi dari si target. Kemudian tingkatan hacker ada 5. Yang pertama elit. Di sini merupakan ujung tombak industri keamanan jaringan. Mereka memahami sistem operasi sisi luar dalam, sanggup mengkonfigurasi dan menyambungkan jaringan secara global. Kemudian sanggup juga melakukan pemrograman setiap harinya. Sebuah anugerah yang sangat alami. Mereka biasanya efisien dan terampil menggunakan pengetahuannya dengan tepat. Jadi mereka seperti siluman yang dapat masuk ke sistem tanpa terdeteksi, walaupun mereka tidak akan menghancurkan data-data yang ditemui, karena mereka selalu mengikuti peraturan yang ada. Berarti ini bisa dibilang IT atau sebuah hacker yang baik yang digaji sebuah perusahaan untuk melindungi data-data dari konsumennya atau nasabahnya atau kliennya. Kemudian semi elit. Hacker ini biasanya lebih muda daripada elit. Mereka juga mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang luas tentang komputer. Mereka mengerti tentang sistem operasi, termasuk celahnya. Biasanya dilengkapi dengan sejumlah kecil program, cukup untuk mengubah program exploit. Banyak serangan yang dipublikasi dilakukan oleh hacker tingkat ini. Oleh para elit, mereka seringkali dikategorikan dengan bahasa lamer. Kemudian yang ketiga ada developer kiddie. Disebut kiddie karena umur kelompok ini masih ABG. Nah, mungkin seperti kalian lain nih, atau mulai dari SMA dan masih sekolah. Mereka membaca tentang metode hacking dan caranya di berbagai kesempatan. Betul nggak kalian melakukan ini? Betul kan? Nanti pergi ke Gramet, lihat-lihat ada buku tentang hacking, pura-pura dibaca, ya kan? Padahal sampai di rumah dicoba, nggak bisa-bisa. Kemudian mereka mencoba berbagai sistem sampai akhirnya berhasil dan memproklamasikan kemenangan ke peretas lainnya. Umumnya mereka masih menggunakan grafik user interface atau GUI dan baru belajar hal dasar Unix tanpa mampu menemukan lubang kelemahan baru di sistem operasi. Kemudian yang keempat ada script kiddie. Teknik yang dilakukan oleh script kiddie seperti development kiddie, seperti lemur. Mereka hanya mempunyai pengetahuan teknik networking yang sangat minim. Jadi biasanya tidak lepas dari GUI. Hacking dilakukan menggunakan Trojan untuk menakuti dan menyusahkan hidup pengguna internet. Nah, ini paling banyak program Trojan ini, virus Trojan. Jadi yang terakhir, lamar. Mereka adalah orang tanpa pengalaman dan pengetahuan yang ingin menjadi peretas. Nah, ini pemula ini yang bagi-bagi penasaran mau jadi hacker ini. Mereka biasanya membaca atau mendengar tentang hacker dan ingin menjadi seperti mereka. Kemudian penggunaan komputer mereka hanyalah untuk main game, IRC, tukar-menukar perangkat lunak, bajakan, kemudian mencuri kartu kredit. Kemudian melakukan hacking menggunakan perangkat lunak Trojan, NUC, dan DOS. Biasanya menyombongkan diri melalui IRC. Ini dulu banyak ini. Kalau sekarang Bapak nggak tahu.
karena mereka hanya akan sampai tingkat Deloitte KD atau script KD saja. Jadi kalau dulu banyak ini gamer-gamer cuman mencuri kartu kredit hanya untuk beli voucher game, membobolnya. Kalau sekarang nggak tahu deh. Pernah lagi kalian lihat seperti itu gamer-gamer? Sepertinya gamer-gamer sekarang udah banyak anak orang kaya. Jadi tinggal minta uang, udah beli voucher game. Oke, sampai di situ dulu. Ada yang mau ditanya? Atau kita lanjut? Yolanda, kenapa tunjuk Baik, Pak, saya mau Kakak? bertanya di sini, Pak. Ah iya, siapa nih yang mau bertanya? Nggak nampak namanya. Widelius, Pak. Ah iya, Widelius. Apa mau ditanya? Iya, pertanyaan saya di sini, Pak, bagaimana cara mengkonfigurasikan jaringan secara global, Pak? Mengkonfigurasikan jaringan secara global. Secara global. Maksudnya konfigurasi apa nih jaringan? Cisco kah? Kalau jaringan secara global ya, Ya, Cisco dah yang sering dipakai. Jadi misalnya ada kantor pusatnya di Jakarta. Misalnya kita bilang aja untuk Alfamart misalnya. Kantor pusatnya di Jakarta. Kan di Medan ada juga kantor pusatnya, di Bali ada, di Aceh ada. Ya, itu mereka menggunakan konfigurasinya pakai Cisco. Jadi yang dari kantor pusat Jakarta bisa mengontrol berapa jumlah salesnya misalnya yang ada di Medan, berapa jumlah salesnya yang ada di Bali, ada yang di Jakarta atau yang di Aceh gitu. Kalau untuk soal konfigurasinya, ya belajar lebih dalam lagi tentang Cisco-nya, jaringan Cisco-nya. Bagaimana? bisa, Pak, bisa, Pak. Kalau konfigurasi kan ada yang lokal. Kalau lokal itu apa? Jaringan LAN kan? Nah, kemudian WAN. Nah, kalau itu mungkin kalian ada belajar jaringan nanti, jaringan komputer. Iya, Ada Pak, ada materi. khusus yang nanti Pak, ada khusus mata kuliahnya, Pak. Iya, makanya kita di sini kan keamanan. Ini kita ini Nah, keamanan komputer, bukan jaringan. jadi kalau konfigurasi dia ada tahapnya itu nanti atau ada mata kuliahnya. Oke, Bang Widalius Jaluku. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Iya, itu lagi di mana? Di Nias atau lagi di mana? Di Medan. Di Medan, Pak. Oh, berarti orang Medan. Enggak di Nias apanya? Rumahnya. Sudah, kita lanjut. Kita lanjut aja ya. Biar cepat selesai. Baik, Pak, baik, Pak. Nah, soalnya zoom-nya 40 menit. Kemudian yang kedua, etika. Kenapa perlu dipelajari etika? Kita lihat. Etika secara umum didefinisikan sebagai suatu kepercayaan atau pemikiran yang mengisi suatu individu yang keberadaannya bisa dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat atas perilaku yang diperbuat. Biasanya pengertian etika akan berkaitan dengan masalah moral. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku dan salah yang diakui oleh manusia secara universal. Perbedaannya bahwa etika akan menjadi berbeda dari masyarakat
satu dengan masyarakat yang lain. Kemudian survei menyebutkan bahwa penggunaan software bajakan yang berkembang di Asia saat ini bisa mencapai lebih dari 90%, sedangkan Amerika kurang dari 35%. Ini bisa dikatakan bahwa masyarakat pengguna software di Asia kurang etis dibanding dengan di Amerika. Alasannya simpel. Karena orang Asia tidak sanggup membeli software yang asli. Harganya mahal kan? Misalnya kalian kemarin belajar bahasa pemrograman Visual 1 atau Visual Basic. Ayo, softwarenya pasti beli bajakan kan dari Pajus atau download dari internet. Iya, kalau kalian beli yang asli, harganya paling murah 500 sampai 1 juta itu. Atau misalnya Microsoft Word lah. Pasti kebanyakan bajakan kan, Windows-nya lagi. Jadi di sini dikatakan bahwa masyarakat Asia dalam penggunaan softwarenya kurang beretika dalam menggunakan software yang asli. Kemudian masalah etika dalam sistem informasi merupakan hal yang mendapatkan perhatian dan pengembangan dalam penggunaan sistem informasi. Masalah etika dalam sistem informasi mencakup yang pertama privasi. Jadi di sini privasi merupakan hak individu dalam mempertahankan informasi pribadi yang dimilikinya. Itu sudah pasti. Contohnya yang paling simpel adalah email. Apa saja yang dimiliki yaitu akun dan password untuk masuk ke area email. Kira-kira kalian mau ngasih sembarangan? Nggak mau kan? Iya. Iya, Pak. Karena dia bersifat privasi. Kemudian kita lanjut lagi, akurasi. Masalah akurasi merupakan hal yang sangat penting. Masalah akurasi data menjadi hal yang paling penting, khususnya berpengaruh pada pengambilan keputusan dalam organisasi. Terus yang ketiga, properti. Masalah properti yang berhubungan dengan sistem informasi adalah masalah penjiplakan dan pembajakan, termasuk haki dan hak cipta. Ini sudah banyak. Misalnya, kalian yang suka-suka ngambil YouTube orang. Kalian ambil lagunya, kalian masukkan gambar-gambar video lain. Coba lihat. Kena pelanggaran hak cipta nggak? Iya, Pak. Kenapa? Nah, berarti kalian sudah melanggar etika dalam Melanggar etik. Nah, itulah gunanya. Orang. Iya, Pak. Saya paham, Pak. Oke, kita lanjut. Itu siapa yang lagi di jalan? Dimatikan suaranya kalau lagi di jalan. Kemudian ada hak akses. Hak akses biasanya pada area sistem informasi mencakup pembatasan akses oleh user tergantung pada tugas dan fungsionalitas yang dipegang. Etika hacker adalah hacking yang dilakukan dengan izin dan sepengetahuan dari pemilik. Hacking yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik, walaupun bertujuan baik, tetap bisa dikategorikan sebagai ethical hacking dan berisiko mendapat ancaman hukuman sesuai dengan negara masing-masing. Didengar itu ya, dicatat. Jadi nggak boleh. Ethical hacker perlu mendapatkan persetujuan tertulis dan menandatangani perjanjian mengenai apa saja yang dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh hacker. Sampai di situ ada yang mau ditanya? Mengenai privasi, akurasi, properti, dan hak akses. Tidak, kita lanjut aja ya. Run out.
10 menit lagi. Kemudian peraturan pemerintah tentang perlindungan data privasi. Jadi di sini Indonesia merupakan salah satu negara berkembang memiliki jumlah pengguna teknologi dan sistem komunikasi modern yang paling besar. Kehadiran internet telah mengubah cara pandang manusia untuk berkomunikasi karena dapat menentukan batas-batas negara. Teknologi informasi telah merubah pola hidup masyarakat secara global, menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang berlangsung secara signifikan. Itu sudah pasti. Menurut kalian berubah nggak itu semua? Mulai dari perubahan sosial, budaya, ekonomi. Berubah kan? Misalnya dalam ekonomi apa? Yang selama ini jualannya cuma dipajak atau door to door, udah bisa dari online. Dari budaya juga. Yang biasanya cuma dilakukan misalnya seni budaya sekali setahun. Ini bisa melalui direkam itunya dalam apa namanya seni budayanya bisa dibuat di internet. Kemudian kita lanjut, apa itu Undang-Undang ITE? Jadi di sini menurut hukum positif, informasi transaksi elektronik yang berhubungan dengan internet, aplikasi sehingga e-commerce awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Seiring berkembangnya teknologi informatika dan dampak positif maupun negatif bagi masyarakat, akhirnya dirubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang terbaru. Jika dimaknai dari pasal 1 ayat 1 dapat disimpulkan bahwa hal yang diatur mengenai keamanan dan perlindungan informasi elektronik berupa data meliputi suara, foto, video, surat elektronik, kemudian elektronik data interchange, telegram, tulisan, huruf, angka, simbol, kode akses, dan lainnya. Sementara transaksi elektronik dapat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan media komputer jaringan komputer, dan media elektronik. Oke, misalnya nih, pentingnya informasi data pribadi perusahaan. Informasi adalah kumpulan data yang digunakan untuk memperoleh manfaat ekonomi, keuntungan lainnya. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang IT dalam memanfaatkan teknologi, tentunya data menjadi berharga dibandingkan dengan aset tetap. Contohnya, perusahaan Grab memiliki valuasi bisnis melebihi perusahaan jasa penerbangan seperti Garuda. Seperti permodalan, memang aset tetap milik Garuda lebih banyak dibandingkan aset tetap milik Grab. Namun yang dilirik bukan aset tetapnya, melainkan valuasi data. Aduh, siapa lagi nih mukul-mukul. Hingga detik ini banyak orang yang masih bertanya-tanya mengenai data yang penting bagi perusahaan. Dalam praktiknya, perusahaan menyimpan berbagai jenis data yang dikelompokkan sebagai berikut. Ini dia, data yang dapat dipublikasi, data biasa, data rahasia, dan data sangat rahasia. Oke, nanti untuk yang 2 slide lagi bisa kalian baca karena waktunya sudah mau habis. Untuk komtingnya udah hadir dari TIC. Sudah hadir? Saya hadir ya Pak. Dari TIC udah hadir. Komtingnya sama TIB belum? Si Julianus itu Pak, komtingnya si Julianus. Julianus, itu nomor WA Bapak. Julianus dari TIC, yang dari TIB gimana? Siapa perwakilan dari TIB? Si siapa aja lah ya yang rajin. Si Yosep.
Yosep. Gak jelas. Si Alexander aja. Si Yosep mau hilang-hilang. Alexander, Si Yosef aja. kamu ketikkan nomor WA-nya biar dibuat si Julianus Group. Nanti Julianus buat si Alexander jadi admin ya. Biar si Alexander memasukkan kawannya. Alexander. Mana dia? Alexander. Waduh, nggak dengar dia. Ya, Halo. lagi ikut ini. Jaringan kayaknya itu Pak. Siapa lagi? Karena dia di Nias. Oh. Ya di Medan aja jaringannya Pak. Siapa aja lah. Maduri TIB kan? Ya TIB. Maduri. Nggak ada yang dengar satu pun. Gawat. Itu Nova Pak. Si Nova itu lebih aktif itu kurasa Pak daripada si Luciano. Ya sudah, Nova, Nova aja. Nova. Nova dari TIB. Iya Nova. Dari TIB. Hidupkan mic-nya, nggak dengar. Nova hidupkan. Ya Pak, iya. Nova ketikkan nomor WA-nya biar dimasukkan si Julianus Jai jadi admin. Iya. Cepat. Wakil adminnya Yosef. Ketikkan aja biar dibuat. Julianus Jai langsung catat soalnya timing kita udah mau habis. Oke Pak. Kalau nomor SIM ada Pak. Yang paling jelek ini. Oh, ada nomornya. Ya sudah langsung kamu buat aja. Ya. Oke. Ada yang mau bertanya sebelum habis waktunya? Ya Pak, saya Pak. Siapa nih? Saya Pak. Iya. Apa Gimana itu? kabar Bapak? Gimana kabar Bapak dulu semasa COVID ini? Sehat. Sehat Bapak. Alhamdulillah. Iya, Bapak udah disuntik. Kalian belum? Enggak mau kami disuntik, Pak. Bebas saja. Bapak udah 2 kali disuntik. Takut mati ini disuntik vaksin. Enggak mati kok Bapak hidupnya. Ada masanya itu, Pak. Masanya iyalah berapa tahun lagi? Kita 30 tahun lagi. Ada lagi, Nova mau nanya apa? Iya, Nova. EU itu apa Pak? Hah? EU itu apa? Tadi kan ada. Tadi kan ada kepanjangannya. Nova. Ya Pak. Tadi kan ada kepanjangannya. Kalau hal-hal sederhana itu, biar ingat di sini, tanya Mbak Google-nya. Jadi kalau nanti Oke Pak. Tadi ini iya. touchscreen itu nggak muncul apa aku. Apanya? Jaringanku Pak. Sama Tadi nggak jaringan muncul touchscreen itu. jaringan Bapak pun kadang gitu. Ini siapa sih Alan Topan mau masuk? Kita udah mau siap. Baru pulang kerja dia tuh kayaknya. Kayaknya baru pulang kerja itu Pak. Ya sudah, Bapak tunggu ya. Julianus Jai sekalian kontrak kuliahnya ya. Di pertemuan pertama kan udah Bapak buat di classroom itu. Soalnya nanti Kaprodi saya minta Pak Roy. Nanti payah itu kalau nggak dikumpul. Ya. Oke Pak, saya kirim kontrak kuliahnya Pak. Oke. Ya sudah kita akhiri aja ya. Iya Pak. Oke, selamat sore semua. Tetap jaga kesehatan ya. Selamat malam Pak. Oke, Bapak bye-bye. juga Pak. Ya, kalian juga. Sehat ya, Jana, So ya. imut dia. Jaga kesehatan Bapak. Aduh, si Nova ini Ya sudahlah. Wira Saya Matias pun, Wira Matias lagi apa ini? Lagi bingung dia. Cepat-cepat Pak. Ini udah mau akhir tahun. Ya, oke ya. Udah mau habis waktu kita. Tinggal hitungan detik.